Halo Petranesian, senang sekali hari ini kita punya kesempatan lagi ya untuk ketemu ngobrol di Inspiratives. Nah hari ini kita akan membahas topik yang seru banget ya terkait dengan pergumulan struggle kita yang mungkin cukup relate gitu ya, khususnya dunia mahasiswa maupun juga kita yang sedang bekerja gitu ya. Topik kita hari ini adalah how to replace negative and irrational thoughts with loving and realistic thoughts. Nah hari ini kembali bersama saya Felix, kami dari PKPP. Nah tapi saya nggak sendiri nih, hari ini saya akan ditemani oleh pembicara yang nggak kalah hebat gitu ya, kece banget gitu. Kita hari ini kedatangan Kolim. Ya selamat datang Kolim. Selamat pagi. Ya pagi Kolim, seneng banget nih PKPP dapat kesempatan lagi ya untuk bisa ngobrol sama Kolim. Mungkin kita perlu kenalan dulu nih teman-teman ya, mungkin ada yang banyak belum kenal nih Kolim nih siapa. Mungkin Kolim bisa perkenalkan diri dulu, namanya siapa gitu ya, kemudian sekarang sibuk apa gitu ya, pelayanan di mana, mungkin bisa. Makasih Pak Flik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Lim Swihok. Kegiatan sehari-hari psikolog. Kemudian ada juga mengajar di universitas sebelah. Kemudian apalagi ya, isi training, kemudian ada proses coaching, counseling gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk pelayanan, ya namanya pelayanan, melayani. Jadi cowok pelayan gitu ya. Melayani dipanggil suster, dipanggil ropo. Kalau beliau sudah minta tolong untuk dibantu isi 1-2 sesi gitu ya. Di beberapa gereja, di Oh beberapa oke. komunitas ini gitu ya. Termasuk beberapa waktu lalu dan besok minggu depan itu mengisi untuk konselor juga, untuk tim konselor sebuah organisasi gereja. Oh oke, jadi men-training konselor-konselor gitu ya. Lebih besok itu lebih ke sharing dulu. Oh, Jadi kami oke. punya beberapa program. Pertama itu dibuka dengan sharing semacam pengetahuan, knowledge gitu ya. Kemudian akan beranjak nanti apa yang akan perlu dilakukan oleh teman-teman para konselor. Nah, jadi konselor itu kan gampang-gampang susah kan ya. Iya, iya. Betul banget Kolim. Kolim udah berapa lama jadi psikolog nih kurang lebih? More and less 14-15. Oh, oke. Jadi cukup lama ya teman-teman. Jadi jam terbangnya udah lumayan nih Kolim nih ya. Jadi pasti hari ini pun ada banyak pengalaman ya, insight yang bisa kita dapatkan nih ketika ngobrol sama Pak Lim gitu ya. Kolim gitu ya. Iya. Oke, kita akan langsung aja nih bahas topiknya gitu ya, terkait dengan ini ya, irrational thoughts, negative thoughts gitu yang mungkin memang seringkali jadi struggle kita nih yang nggak kita sadari gitu ya, khususnya anak muda yang seringkali itu overthinking gitu ya, atau punya banyak asumsi gitu ya. Seringkali itu kita punya hal-hal yang kayak kita udah punya firasat nih, kita udah punya pikiran yang kayaknya orang ini ngerasa gini deh, orang ini ngerasa gitu ya. Padahal mungkin faktanya belum tentu gitu ya. Nah itu kan ada banyak faktor ya Kolim ya, bisa jadi memang karena kita yang terlalu cemas, atau mungkin memang kita ini yang minder gitu ya. Jadi dan seringkali waktu-waktu tertentu itu nggak bisa kita stop gitu. Pikiran tuh kayak pop up keluar terus menerus. Bahkan mungkin waktu malam-malam misalnya waktu kita udah waktunya rest tidur gitu ya, itu keluarnya paling banyak gitu ya. Nah itu kira-kira kalau dari perspektifnya Kolim, kira-kira kenapa sih? Apa itu memang kita yang dasarnya ini punya kepribadian tertentu bisa kayak gitu, atau kita punya trauma, kepahitan sama keluarga, atau gimana? Kalau bicara tentang overthinking itu banyak banget ini pencetusnya tuh banyak banget. Kecemasan itu, overthinking itu akan berteman dengan kecemasan. Bisa jadi nanti akan berteman dengan insomnia. Oh, macam-macam temennya nanti. Iya, Jadi betul. nanti saat begitu ada overthinking tadi, nanti ngajak teman-temannya. Kemudian penyebab overthinking itu apa aja sebenarnya? Banyak banget. Misalkan dia punya satu proses, satu trauma gitu ya, yang tidak menyenangkan di masa lalunya, itu akan menjadi satu semacam benteng pertahanan sebenarnya. Wih, aku harusnya gini, kalau nggak gini nanti aku akan terulang lagi kejadian yang tidak menyenangkan itu. Oh gini, harus gini, sehingga pada akhirnya itu dia tidak mindful gitu ya, dia tidak here and now, dia memikirkan tentang, wih dulu itu aku gini, akhirnya seperti ini. Kemudian dia memikirkan, kalau nanti saya itu tidak seperti ini, nanti saya akan terulang lagi masa tidak menyenangkan itu. Jadi dia akan lari ke masa lalunya atau ke
masa depannya yang itu belum tentu gitu kan ya, masa depan itu. Nah sehingga itu menjadi satu pencetus. Kemudian judgment, khawatir nih, waduh nanti kalau saya nggak bisa well perform, nggak bisa oke gitu ya, nanti jangan-jangan nanti Pak Felix akan memarahi saya, Pak Felix akan mencemooh saya, atau saya apa tata gitu ya. Ada proses judgment yang menjadikan itu ketakutan tersendiri bagi yang bersangkutan, karena tidak ingin di judgment, karena tidak ingin mendapatkan perlakuan tidak nyaman, tidak enak, dia memikirkan bagaimana caranya supaya tidak terjadi itu. Nah blunder akhirnya overthinking. Itu masih dua. Banyak sekali sebenarnya yang menjadikan satu proses kehidupan kita itu menjadi overthinking tadi itu. Too much worry, too much thinking, itu teman plek. Teman baik ya. Jadi memang kayaknya ada banyak hal yang bisa men-trigger ya Kolim ya gitu. Jadi termasuk kayak kalau tadi yang Kolim bilang tuh, jadi kan sebenarnya bisa kayak sebenarnya itu cara kita mengantisipasi ya, sebenarnya ya, cara kita untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk gitu ya, yang seringkali justru itu yang jadi senjata makan tuan gitu ya. Betul. Karena kata overnya itu tadi, ketika kita punya satu isu ya sudah wajar dan ini ya, kita memikirkan sesuatu, tapi karena overnya itu, overthinkingnya itu yang menjadi membuat diri kita itu sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Apalagi kalau itu tidak dapat kita kendalikan sampai tadi waktunya sudah mau tidur, wah ke-pop up, besok ujian, waduh besok ketemu untuk presentasi, nggak jadi tidur, nggak bisa tidur, mikir yang aneh-aneh gitu ya, besok mau ngomong apa, nanti gimana dan sebagainya. Akhirnya istirahatnya kurang, besoknya nggak well perform. Gara-gara apa? Overthinking itu. Jadi dampaknya juga besar, banyak, sudah banyak besar lagi gitu ya. Nah itu makanya kita perlu melakukan satu proses di mana kita mengenal diri kita, sedang apa kita, melakukan apa gitu ya. Nah itu yang tadi Lim katakan bahwa kita perlu here and now, sedang melakukan apa. Nah penyebab ketiga kalau tadi trauma gitu ya, kemudian ini penyebab ketiganya adalah ketika kita tidak mindful dengan pekerjaan kita saat ini. Saya lagi bikin PowerPoint misalkan, gini, terus kemudian saya lihat jam, jam 3 sudah, nanti jam 5 harus ketemu Pak Felix. Nah ketika saya gini kemudian gini, lihat jam, beberapa waktu lagi akan ketemu Pak Felix, nah membuat saya tidak mindful lagi. Nah memikirkan yang nanti itu jam 5 seperti apa, ke depan seperti apa itu, sehingga saya nggak mindful, pekerjaan saya bikin PPT ini nggak kelar, nggak optimal gitu ya, saya lari ke yang di sana. Nah ini sedikit menjawab juga gitu ya, kalau tadi kita overthinking, kemudian apa yang kita bisa lakukan ini? Salah satunya sebenarnya simple thing adalah manajemen waktu. Oke, manajemen waktu ya, itu menjadi salah satu cara, terutama buat saya gitu ya, supaya saya nggak terlalu overthinking dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya itu. Saya saya akan tanya biasanya ke nyonya saya, agenda saya apa aja gitu ya. Oh ya nanti hari ini akan ada ini. Oke, rincian waktunya berapa lama? Oh nanti Lim akan ketemu dengan Pak Felix 2 jam. Ya sudah 2 jam ini saya akan concern pada pertemuan saya dengan Pak Felix. Yang nanti ya sudah nanti gitu ya. Jadi betul-betul mindful dengan apa yang saya lakukan saat ini, kini, di sini. Ya gitu ya. Oke. Jadi menarik tuh. Kita akan bahas lebih lanjut ya nanti soal itu Kolim, soal manajemen waktu dan here and now ya. Cuman mungkin masih ada yang penasaran nih. Tadi ada satu pertanyaan yang kayaknya belum kejawab tuh. Mungkin teman-teman mahasiswa kan juga bingung. Ada yang mungkin merasa kayaknya udah bawaan orok gitu Kolim. Jadi udah aku tuh dari dulu emang dari kecil tuh kayaknya suka overthinking, insecure gitu. Nah kira-kira itu ada kaitannya nggak sih sama, atau ada nggak sih memang kepribadian gitu berpengaruh sama overthinking seseorang? Kalau kepribadian saya sendiri jujur belum tahu apakah ada hubungan kaitan eratnya gitu ya. Tapi yang pasti ada hubungan dengan pola asuh. Oke. Pola asuh, mamanya gitu misalkan atau papanya dia. Ketika kita kecil, ketika Lim kecil, mau melakukan sesuatu jangan, atau bahasa Jawanya ojo gitu ya, jangan melakukan ini, jangan ke sana, wis duduk aja gitu ya. Jadi jangan
jangan nanti. Nah, sudah jangan ada nanti lagi ya. Jangan nanti kotor. Jangan nanti apa gitu ya. Akhirnya itu membuat seseorang kan pada satu terbatasan lingkungan gitu ya. Dan kata jangan dan itu akhirnya membuat orang itu dalam satu suasana atau dalam satu zona tertentu yang berulang membuat orang itu takut melakukan sesuatu. Dan akhirnya bisa terdampak tadi itu overthinking. Oh ya, dulu tuh saya diajarkan tidak boleh melakukan itu. Kalau itu nanti gini gitu ya. Nah, kalau saya melanggar artinya saya bla 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 panjang lagi gitu. Iya. Jadi pola asuh menurut saya itu lebih dekat gitu ya. Lebih penting karena itu background juga satu proses perkembangan individu mulai dari kecil sampai beranjak dewasa sampai menjadi adik-adik ini mahasiswa-mahasiswi termasuk kita sebenarnya ya. Iya. Gitu. Oke. Itu kalau tentang ada kaitan erat dengan kepribadian, sorry aku belum tahu belum ada belum menemukan jurnalnya apakah overthinking itu terkait dengan misalkan orang-orang yang dominan kah atau yang kepribadian yang melankolis kah yang apa? Oke, thank you Kulim. Tapi itu insight yang menarik ya. Jadi ternyata pola asuh itu lebih terkait. Jadi pola asuh itu mungkin memang cara orang tua mendidik kita ya. Jadi kalau dari ceritanya Kulim tuh kan memang kesannya jadi kita itu dari kecil tuh udah kayak dapat masukan gitu ya bahwa dunia itu kayaknya bahaya gitu ya. Apa-apa jangan, apa-apa nggak boleh, sehingga kita juga jadi harus memikirkan semuanya ya. Gitu. Termasuk menangis. Maksudnya gimana? Menangis itu kan nggak apa-apa. Menangis itu kan salah satu defense mechanism kita bahwa Lim ini lagi nggak baik-baik. Kemudian Lim nangis. Apapun bentuk nangisnya, mungkin nangis banget atau cuma gitu aja gitu ya. Tapi itulah bentuk satu defense mechanism kita ya. Saya pernah bilang ke anak saya, nggak apa-apa kalau kamu mau nangis. Bahkan termasuk kalau dia mau marah nggak apa-apa juga, karena itu kan aktualisasi dirinya. Jangan sampai dia punya satu hal yang dia pikirkan, dia rasakan, dia tidak ungkapkan. Sehingga apa? Dia memikirkan itu sendiri. Salah 4 tadi penyebab overthinking itu adalah ketika kita tidak mampu mengungkapkan pikiran kita dan perasaan kita apa adanya, dipendam terus nanti ya muncullah tadi itu karena tidak diwujudkan dalam satu proses diskusi misalkan atau perilaku tertentu. Nah, disimpan akhirnya menjadi blunder sendiri di dalam. Oke. Ya, jadi banyak banget ya. Iya. Jadi termasuk ini ya kemampuan untuk bisa mengekspresikan apa yang sebenarnya jadi beban pikiran kita gitu ya. Itu juga kayaknya kalau itu nggak terlakukan tuh bisa juga jadi pemicu ya kita overthinking dan punya banyak pikiran negatif ya. Karena seperti ini aja gitu ya. Saya pasti tidak akan tahu apa yang dipikirkan oleh Pak Felix gitu ya. Ketika Pak Felix mengungkapkan itu baru saya akan tahu ternyata Pak Felix ada satu hal, ada satu isu misalkan gitu ya. Yang beliau pada akhirnya ceritakan dan di mana peran kita sebagai seorang konselor ataupun psikolog atau mungkin teman lah ya, rekan sejawat atau teman itu. Nah, dengan berbicara mengungkapkan pikiran dan perasaan itulah seseorang menjadi tahu dan itulah peran sosial sebenarnya ya. Iya, dan itu penting banget ya untuk teman-teman pikirkan juga tuh bahwa kita ini sebenarnya butuh banget ya orang yang bisa kita ajak ngobrol, yang kita bisa merasa aman ya untuk menceritakan semua isi pikiran dan hati kita apa adanya. Oke, thank you Kulim. Jadi kayaknya ada banyak banget nih teman-teman yang bisa men-trigger ya. Bisa jadi memang itu defense mechanism kita ya untuk hal-hal yang buruk, kemudian bisa juga karena antisipasi itu tadi ya. Kemudian pola asuh, wah ternyata memang ada banyak faktor ya, dan itu setiap orang mungkin berbeda ya faktornya ya. Oke, kita langsung masuk nih ke pertanyaan selanjutnya ya Kulim. Kan ini terkait negative thoughts nih dan overthinking tuh ya. Yang jadi problem kan seringkali kita sendiri nggak sadar tuh. Kadang kita melakukan itu gitu ya, atau kita sendiri punya pikiran-pikiran negatif itu. Seringkali itu kan otomatis gitu, yang nggak pengen mikirin itu tapi tiba-tiba muncul aja gitu. Jadi misal kalau dari pengalaman saya nih, misalnya waktu saya kuliah dulu misalnya dapat kritikan gitu dari dosen waktu presentasi misalnya gitu. Nah itu tiba-tiba langsung keluar tuh pikiran misalnya kayak tuh kan kamu salah gitu, kamu nggak bisa gitu. Yang kadang-kali kita sendiri nggak pingin gitu ya gitu, tapi ya itu muncul gitu. Yang seringkali munculnya otomatis.
Dan bahkan seringkali kita juga nggak sadar gitu. Ya. Itu tiba-tiba aja menghantui dan menyiksa kita. Dan itu gimana ya Kolim caranya supaya kita bisa lebih aware tuh atau tahu nih bahwa oh ternyata aku punya pikiran kayak gini ya gitu. Sebenarnya sudah ada jawabannya tadi Pak Felix. Tidak disadari. Tidak disadari itu seharusnya kita ubah menjadi kita sadari. Iya. Menyadari bahwa sedang apa, sedang memikirkan apa gitu ya. Ya, intinya adalah self awareness sebenarnya. Siapa aku, sedang melakukan apa dan sebagainya. Termasuk kalau tadi, Pak Felix, Anda itu kok bla 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 gitu ya. Iya, pada saat itu tidak akan menjadi satu momen yang menyenangkan gitu ya. Orang itu ditegur, kemudian apalagi kalau itu di depan publik gitu ya, di depan forum gitu ya. Kebanyakan di antara kita itu akan menerima hal itu. Ya sudah kita terima, Pak Felix mungkin terdiam dan sebagainya. It's okay juga, itu wajar, itu reaksi umum gitu ya. Tapi bagaimana setelah itu? Nah, menyadari itulah satu proses di mana kita punya masa untuk melakukan acceptance dengan kondisi tersebut. Menyadari bahwa oh iya tadi itu saya ditegur sama Lim. Karena apa? Nah, proses itulah yang seringkali itu tidak terjadi. Menyadari, melakukan inner dialog atau introspeksi diri gitu ya, terkait apa yang terjadi. Lim tidak akan menegur Pak Felix gitu ya kalau tidak terjadi sesuatu. Wah, ini apa yang terjadi? Menyadari, kemudian saya kalau ketika saya menerima klien overthinking, saya akan minta beliau itu menuliskan apa yang beliau sadari. Bukan hanya cuma diberikan, oh iya tadi itu Lim ngomel, Lim marah, Lim negur itu karena memang pada saat itu misalkan Pak Felix ada miss satu hal gitu ya. Nah, tidak hanya cuma dipikirkan di bayangan gitu ya, tapi saya akan minta untuk menuliskan. Kalau tidak bisa menulis ya sudah, lakukanlah apa yang bisa, coret-coret kah atau apa. Intinya adalah tadi itu mau mengungkapkan pikiran dan perasaan, dikeluarin, disadari. Bikin jurnal itu juga bisa. Kemudian hal seperti ini kita ngobrol gitu ya. Tadi apa? Oh ya, kenapa ya kok saya ditegur sama Lim? Nah, proses diskusi itu akan membuat kita juga punya satu framing tertentu deh, perubahan sudut pandang. Saya memikirkan ini, Anda memikirkan ini. Tidak ada yang tahu kalau tidak diceritakan. Nah, tadi menyadari, kemudian membuat satu ungkapan bisa tertulis ataupun lisan terkait apa yang kita sadari. Atau biasanya kayak banyak teman-teman kalau mahasiswi ya, itu saat ini masih cukup banyak yang bikin catatan, bikin diary. Oke. Nah, itu powerful banget. Oke. Sayangnya itu walaupun saat ini banyak, tapi ternyata dari 10 paling ya 2 lah ya. Kalau zaman kita dulu kan 10-10nya itu bikin diary gitu ya. Itu powerful banget Pak Felix. Itu bisa dilakukan. Dan itu tidak terpatok untuk perempuan loh. Laki-laki pun juga bisa ya menuliskan. Gitu ya. Banyak itu powerful banget membuat jurnal itu. Kemudian tadi time management, bikin satu dalam tanda kutip secara positif batasan. Saya akan mengerjakan tugas ini setengah jam. Saya akan mengerjakan tugas berikutnya sekian menit atau sekian jam. Itu bisa dilakukan supaya kita tidak overthinking, sekaligus nanti hal-hal itu akan kita tahu sampai di mana batas kekuatan saya. Sehingga apa? Tidak overwhelm juga gitu ya. Kita juga punya waktu untuk menjaga kesehatan kita. Dan ini yang penting, yang selain menyadari, mencatat tadi itu, punya waktu untuk jeda, untuk pause sejenak, apapun bentuknya. Misalkan hanya keluar dari zona pekerja saya, bikin PPT tadi, saya keluar, saya ke depan ke taman, tamannya Petra gede, cakep gitu ya, udaranya juga bagus, sudah di sana dulu sejenak, keluar, atau hanya sekedar minum teh, karena sekedar mendengarkan lagu pakai headset, tapi laptop ditutup, jadi nggak mengerjakan gini sambil dengerin lagu, itu multitasking ya kan. Dah laptop tutup, dengerin lagu sambil macem, misalkan sambil sedikit selonjor seperti ini,
atau mau ada visualnya itu bisa. Jadi betul-betul melakukan satu proses jeda, pause, sehingga kita oke, saya sudah bikin PPT, saya mau istirahat sejenak, dengerin lagu 5 menit. Supaya apa? Supaya saya lebih siap untuk mengerjakan peran saya, tugas saya, tanggung jawab saya setelah bikin PPT tadi itu. Saya jeda, oke sudah selesai, saya ini. Nah, itu yang sering kali tidak terjadi saat ini. Proses berhenti sejenak. Ya, untuk tenang, Untuk gitu ya, tenang, menikmati momen. Betul, menikmati momen. Termasuk doa sebenarnya. Menyapa diri sendiri. Lim, apa kabarmu hari ini? Kita pagi itu mungkin sudah nyapa tetangga, nyapa orang rumah gitu ya, atau menyapa HP, betul gitu. Tapi kita tidak menyapa diri kita, Pak Felix. Oke. Ya, menarik banget ya. Jadi ternyata ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya sebenarnya ya. Gitu. Jadi termasuk tadi menulis gitu ya. Mungkin selama ini kita nggak pikirkan. Kemudian ini ya, mengekspresikan gitu ya, menuangkan apa supaya nggak hanya ngumpul di pikiran aja tapi dituangkan dalam bentuk fisik gitu ya. Kemudian yang kedua juga itu tadi ya, menikmati momen itu ya. Oke. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa coba tuh tadi berapa cara yang bisa dilakukan oleh Pak Lim gitu ya, Kolim gitu. Mungkin memang terkesan agak aneh pasti awalnya ya, karena kayak nulis yang mungkin selama ini biasanya nggak nulis, sekarang nulis gitu ya. Terus yang nggak biasa jeda, sekarang harus meluangkan waktu untuk punya momen gitu. Oke. Yang terakhir, kalau misalkan itu memang belum berhasil, segera menghubungi misalkan psikolog atau menghubungi Pak Felix ya kan, kalau teman-teman di Petra dan tim, karena bagaimanapun ada kalanya kita tidak cukup hanya bicara dengan rekan sejawat, teman-teman sesama teman mahasiswa-mahasiswi, tapi kita punya konselor gitu ya, kita punya psikolog, kita ada Bulani, kita ada Bu Stefani, Pak Felix dan tim gitu ya, Bu Esti, semuanya. Nah, saya rasa beliau-beliau ini yang akan juga menjadi sistem support. Iya, betul banget. Jadi teman-teman juga jangan malu, jangan sungkan ya untuk kalau seandainya sih sudah coba berusaha sendiri gitu ya, dan ternyata aduh masih overthinking dan kecemasan itu, negatif thoughts itu masih suka muncul, gak apa-apa gitu ya. Di Petra kita punya counseling center ya, pusat counseling. Teman-teman bisa ini lihat nih ya, ada Instagram, ada YouTube gitu. Teman-teman juga bisa kontak kami di sana gitu ya. Kami juga siap membantu teman-teman yang merasa butuh bantuan gitu, karena tidak ada yang memalukan juga ya ketika kita mencari bantuan gitu. Karena justru itu orang-orang yang berani ya, yang aware sebenarnya ya, untuk sadar punya masalah dan memberanikan diri untuk mencari pertolongan gitu. Oke, mungkin itu aja untuk podcast kita hari ini. Thank you banget untuk Kolim ya, sudah membagikan insight yang sangat menggugah kita ya. Mungkin cara-cara yang mungkin selama ini kita nggak pernah pikirkan tuh ternyata bisa menolong kita untuk mengatasi negative thoughts dan overthinking kita. Sekali lagi thank you Kolim, sudah bersedia bersama kami ya, meluangkan waktu. Oke, teman-teman, sekian inspiratif untuk kita hari ini. Thank you sudah mau mendengarkan gitu ya. Semoga apa yang dibagikan hari ini itu bisa menolong kita untuk lebih tenang, bisa menikmati momen demi momen, dan kita bisa berdamai dengan pikiran-pikiran kita. Dan kita yang pertama adalah, yang terpenting adalah kita bisa mulai aware dulu dengan diri kita. Oke, see you di inspiratif yang selanjutnya. Sampai ketemu. Bye.